Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kurniawan Sampailegian. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bantuan untuk Arwah Penasaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebetulnya aku agak merinding saat mendengar suaranya, yang walaupun empuk didengar, tapi seperti berada di alam lain. Ada sesuatu yang menurutku aneh. Suara lagu bergantian mengalun, mengisi ruangan dengan beberapa set meja dan kursi. Aku tidak tahu berapa judul lagu sudah diputar oleh operator kafe, yang jelas selera musiknya cukup lumayan. Lumayan mampu membuatku menguap dan enggan bergeser dari tempat dudukku. Sepasang perempuan dan lelaki muda duduk di sudut lain kafe. Keduanya bercanda. Sesekali si perempuan mencubit manja teman lelakinya tanpa mereka tahu bahwa aku memerhatikan. Di sudut lain, sejajar dengan mejaku, seorang perempuan muda bertopi biru dengan kaos merah, seolah sibuk dengan laptopnya. Padahal aku tahu, dia sesekali menatap ke arahku. Mungkin dia butuh teman bercengkrama. Atau mungkin aku mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Aroma khas kopi kembali menyeruak saat pelayan kafe membawa nampan berisi secangkir kopi dan segelas minuman lain yang aku tidak tahu jenisnya. Wanginya meluncur masuk ke dalam rongga penciumanku, membuatku spontan menyeruput kopi di mejaku. Rasa asam bercampur pahit bercampur saat cairan berwarna coklat gelap itu menyentuh lidahku. Perempuan muda bertopi biru itu kembali mencuri pandang ke arahku, tapi kali ini diiringi senyum tipis. Aku menganggapnya sebagai sapaan atau ajakan untuk berkenalan. Aku membalas senyumnya sambil mengangkat cangkir kopiku. Bukan untuk diseruput, tetapi kubawa menuju ke arahnya, lalu duduk tepat di sampingnya. Aksan, ucapku menyebutkan nama, sambil mengulurkan tangan sebagai isyarat bahwa aku ingin berkenalan dengannya. Seperti dugaanku, dia membalas uluran tanganku dan menjabatnya. Nila, ucapnya singkat. Nila mematikan layar laptopnya, seolah tidak mau jika aku melihat apa yang ada di situ. Mungkin dia sedang ngobrol dengan pacarnya, atau mungkin dia sedang membuka sesuatu yang rahasia. Entahlah, aku tidak mau terlalu mencampuri urusannya. Ternyata Nila jauh lebih manis saat dilihat dari dekat. Pesona senyumannya tidak berkurang oleh kawat gigi yang dikenakan, bahkan menjadi pemanis selain lesung pipit pada pipi kirinya. Kacamata dengan frame berbentuk nyaris bundar pun menambah kesan sebagai gadis lugu. Sendirian atau nunggu temen? Dari tadi saya perhatikan kayak sibuk dengan laptop, ngerjain tugas kuliah atau kerjaan kantor. Cecarku dengan pertanyaan. Berharap percakapan tidak hanya berhenti pada perkenalan dan penyebutan nama kami masing-masing. Aku tidak ingin kehilangan momen. Setidaknya aku harus bisa mendapatkan nomor telepon atau nomor WhatsApp Nila. Aku yakin itu bukan hal yang sulit. Ada beberapa bahan obrolan yang spontan muncul dalam benakku. Terlebih sejak tadi, aku sudah tahu bahwa dia beberapa kali mencuri pandang padaku. Aku sendirian, gak nungguin siapa-siapa. Ini habis ngerjain kerjaan kantor, barusan kelar, jawabnya. Kerja di mana, Nil? Aku manggil kamu apa ya bagusnya? Nil atau La? Tanyaku menyambung. Panggil Nila aja, aku kerja freelance, nulis artikel buat beberapa website, kata dia. Percakapan pun semakin melebar, mulai dari membahas pekerjaan, hobi, hingga saling tukar nomor telepon. Percakapan pun semakin melebar,
mulai dari membahas pekerjaan, hobi, hingga saling tukar nomor telepon. Persis seperti yang aku harapkan saat memulai obrolan. Sekira kurang lebih 1 jam kemudian, Nila pamit. Katanya masih ada yang harus diselesaikan. Sebenarnya masih ada yang mau aku katakan, tapi sayang, ucapku tidak melanjutkan kalimat. Nila yang sudah berdiri dan akan melangkah menuju pintu keluar berhenti. Dia menoleh, sepertinya dia penasaran dan ingin aku melanjutkan kalimatku. Sayang, kenapa? Aku tidak langsung menjawab, hanya tertawa karena merasa menang. Gak apa-apa sayang, aku baik-baik aja kok, kataku. Nila diam seperti tidak mengerti candaanku. Tapi sejenak kemudian, dia ikut tertawa dan mendatangiku. Oh my god, dia mencubit lenganku, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Matahari sudah hampir terbenam. Meski pendar jingga bercampur orange masih terlihat di sebelah barat, aku masih di depan kafe, menyalakan mesin sepeda motorku, lalu meluncur pulang. Seperti senja-senja sebelumnya, aku selalu menghabiskan sebatang rokok sebelum mandi, atau lebih tepatnya membersihkan badan. Kadang sambil menonton YouTube atau sekedar chat dengan teman. Langit mulai gelap saat aku masuk ke kamar mandi. Aku tidak harus menceritakan tentang bagaimana aku mandikan. Ritualnya sama seperti kebanyakan orang. Baru saja aku selesai berpakaian, tiba-tiba ponselku berderik. Mungkin redaktur mau menanyakan sesuatu atau ada hal yang harus ditambahkan pada naskahku tadi. Dengan sedikit malas, aku melangkah menuju meja tempat ponselku kusimpan. Ternyata bukan redaktur, tapi Nila. Entah ada angin apa sampai dia menelponku. Padahal sejak dia meninggalkan kafe tadi sore, aku sama sekali sudah tidak memikirkannya. Halo bang, lagi ngapain? Nila boleh minta tolong gak? Ucapnya. Tapi suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Menurutku seperti dari alam lain. Nadanya sangat rendah dan dingin. Belum sempat aku menjawab pertanyaannya, sambungan telepon sudah terputus. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Coba periksa kembali nomor tujuan Anda. Suara mesin penjawab menjawab panggilan teleponku saat aku coba menghubunginya kembali. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sudah 5 kali aku mencoba menghubunginya, tapi jawaban yang sama terdengar dari mesin penjawab telepon. Aku tidak menyerah dan mencoba menghubungi Nila melalui pesan aplikasi WhatsApp. Pada layar ponselku muncul tulisan berderik saat aku mencoba menghubunginya melalui panggilan WhatsApp. Halo mas, maaf tadi terputus, aku mau minta tolong nih, ucapnya sambil diiringi tawa. Meski suaranya masih terdengar seperti dari tempat yang sangat jauh, tapi aku sedikit lega karena dia menjawab panggilan WhatsAppku. Sebetulnya aku agak merinding saat mendengar suaranya, yang walaupun empuk didengar, tapi seperti berada di alam lain. Ada sesuatu yang menurutku aneh. Nila di mana? Mau dibantuin apa? Aku video call ya. Aku meminta agar Nila mau menerima panggilan video dari aku. Tanpa menunggu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Aku di tempat tinggalku, jangan video call dulu deh mas. Mas, bisa buat berita investigasi nggak tentang penemuan mayat yang dimasukkan dalam karung dan ditenggelamkan di tengah danau di utara kota, ucapnya. Sejenak aku terdiam, mencoba mengingat beberapa kejadian. Aku segera ingat kasus penemuan mayat itu, karena saat itu aku meliput kasus tersebut. Penemuan jenazah seorang wanita muda yang diperkirakan berusia 20 hingga 24 tahun. Jenazah ditemukan dalam kondisi membusuk, dengan kedua tangan diikat ke belakang dan kaki terlipat, seperti posisi janin di dalam kandungan. Jenazah itu ditemukan dalam karung tanpa sehelai benang pun. Tim forensik menduga perempuan itu diperkosa sebelum dibunuh. Sadisnya lagi, dia diikat dan ditenggelamkan dalam kondisi hidup. Saat ditemukan, diduga kuat wanita itu sudah meninggal lebih dari 3 hari. Hingga pekan lalu, belum ada satu orang pun yang melapor atau mengaku kehilangan anggota keluarga. Akhirnya jenazah dikuburkan. Polisi belum menemukan titik terang mengenai pelaku pembunuhan itu. Bahkan identitas korban pun belum diketahui, karena belum adanya laporan kehilangan anggota keluarga. Iya, aku ingat. Tapi aku nggak mau bikin liputan investigasi
kalau Nila nggak mau video call. Ucapku seolah merajuk sambil menekan tombol video call pada layar ponselku. Mungkin dia merasa tidak enak menolak panggilan video call dari aku, atau dia merasa khawatir aku tidak mau menolongnya. Padahal jujur saja, aku merasa sangat antusias membuat liputan itu. Nila menerima video callku, tapi sepertinya dia malu-malu menerimanya karena tidak ada gambar Nila di sudut ponsel. Hanya gambar berwarna hitam pekat. Mungkin dia menutup kamera depan ponselnya menggunakan jari. Aku malu mas, jangan video call dulu. Aku punya data soal jenazah itu, tuturnya. Tapi masih dengan suara yang terdengar seperti berasal dari alam lain. Aku merinding bercampur senang. Spontan terbayang bahwa aku akan mendapatkan berita eksklusif yang bahkan penegak hukum pun belum tahu. Oke, besok kasih datanya padaku ya. Sekalian kita lapor ke kantor polisi supaya pelakunya cepat tertangkap, pintaku. Nggak bisa mas, aku nggak bisa lapor ke kantor polisi, kata dia dengan suara yang tetap saja membuatku merinding. Aku tertidur dengan ponsel masih ada dalam genggaman. Tapi tiba-tiba aku terbangun. Seorang gadis bergaun biru duduk di sampingku, tepat di pinggir tempat tidurku. Menurutku penampilannya anggun meski sedikit seksi. Aku baru saja meletakkan ponselku, tapi suara deringnya kembali terdengar. Dengan sedikit enggan, aku kembali melangkah ke meja tempatku menyimpan ponsel. Lagi-lagi Nila. Dia kembali menghubungiku melalui panggilan video. Sebetulnya aku enggan menerima panggilan video itu, bukan karena tidak mau berkomunikasi dengan Nila, tapi karena aku sedikit ngeri mendengar suaranya. Tiba-tiba saja listrik padam. Cahaya kilat yang sesekali terlihat dari sela ventilasi kamarku berpadu dengan suara gemercik rintik hujan yang jatuh di halaman kos. Layar ponselku masih menyala. Suara nada deringnya juga masih terdengar berulang karena Nila mengulang panggilan video. Gambar fotonya yang lumayan cantik muncul pada layar ponsel. Jika aku tidak menerima panggilan itu, kemungkinan besar dia akan terus menelpon atau mengulang panggilan video. Akhirnya, meski sedikit ragu, aku menerima panggilan videonya. Pasti kamu gak mau angkat telepon aku kan tadi? Maaf kalau aku mengganggu mas, tapi aku cuma mau minta tolong. Coba deh mas, bikin liputan investigasi soal kematian yang aku ceritain tadi, ucapnya berharap. Seperti tadi, meski berkomunikasi dengan fitur panggilan video, wajah Nila tidak muncul di layar, hanya warna hitam. Seperti ada sesuatu yang menutupi kamera depan ponselnya. Kok bengong sih mas? Bantuin Nila ya, sambungnya berharap. Nila kan sering nulis buat beberapa situs, kok bukan Nila aja yang investigasi? Ucapku mencoba menolak permintaannya. Lalu terdengar suara seperti nafas panjang yang dihembuskan, kemudian hening selama beberapa detik. Hanya suara hujan serta suara pintu gerbang rumah kos yang dibuka. Gini mas, Nila itu nulis artikel tentang wisata, kuliner dan semacamnya. Ngirimnya juga bukan ke portal berita, jadi nggak bisa nulis yang begituan. Please, bantu Nila ya, kata dia. Aku memintanya untuk menceritakan kronologis kejadian serta data-data yang dimilikinya. Tapi Nila hanya mengatakan bahwa data yang dimilikinya valid. Hujan mulai reda, listrik pun telah kembali menyala. Tapi rasa merindingku belum juga hilang. Terlebih bayangan pepohonan dan lampu terpantul oleh sisa air hujan di halaman. Dalam imajinasiku, bentuknya seperti kepala orang dengan dua mata bersinar kekuningan. Suara gemerencing penjual sate keliling sayup-sayup terdengar. Di sini, penjual sate keliling menggunakan beberapa lonceng yang biasanya dipakaikan pada leher kucing atau anjing. Semakin lama jaraknya seperti semakin dekat. Suaranya semakin jelas. Niat untuk keluar membeli makanan kuurungkan. Aku berubah pikiran setelah mendengar suara gemercing itu. Kuputuskan untuk membeli seporsi sate dengan lontong. Suara gemercing itu semakin dekat. Sepertinya dia sudah ada di jalan depan kos. Aku keluar membawa piring kosong untuk tempat sate. Dari dalam aku tidak melihat sinar lampu petromak di luar gerbang kos. Biasanya pendar cahaya petromak akan terlihat jika penjual sate itu berada di luar tembok rumah kos.
Aku tidak tahu alasannya, tetap menggunakan Petromax. Padahal saat ini sudah banyak lampu bertenaga aki atau baterai. Aku melangkah menuju gerbang dan membukanya. Suaranya berderit, mungkin karena sudah cukup lama tidak diberi pelumas. Biasanya aku tidak membayangkan apa-apa saat mendengar suara gerbang dibuka. Tapi malam ini, suara itu membuatku merinding dan berpikir hal-hal yang menyeramkan. Di luar pagar aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi penjual sate itu tidak terlihat. Hanya temaram lampu jalan menyinari aspal basah di bawahnya. Aroma sate masih tercium, tapi berpadu dengan wangi bunga. Entah melati atau kembang sedap malam. Pikiranku melayang. Menurutku, tidak masuk akal jika penjual sate begitu cepat pergi. Rumah kos ini terletak di tengah, jarak ke ujung jalan sebelah kiri kurang lebih 80 meter. Sementara jarak ke ujung kanan menurut perkiraanku sekitar 100 meter. Tidak mungkin penjual sate berjalan secepat itu dalam waktu semenit. Apalagi aromanya masih tercium. Aku kembali masuk tanpa menutup pintu pagar. Rasa laparku tiba-tiba hilang. Setiba dalam kamar, aku sengaja memutar kencang radio dari ponselku. Suara Bon Jovi, atau yang lebih dikenal dengan suara John Bon Jovi, mengalun menyanyikan Bed of Roses. Setelah meneguk sepertiga gelas air putih, aku duduk di pinggir tempat tidur. Tiba-tiba, bau wangi bunga melintas. Aromanya tidak setajam saat aku di luar tadi, tapi cukup mampu kembali membuat bulu kuduku berdiri. Suara Bon Jovi dari radio ponselku masih terdengar, tapi semakin tidak jelas. Suaranya seperti suara radio yang frekuensinya tidak tepat. Perlahan, suara Bon Jovi tumbang tindih dengan suara gamelan. Sesaat kemudian suara musik dan gamelan itu menghilang, berganti dengan suara seperti radio rusak, lalu hening. Aku mematikan radio pada ponselku, sambil memikirkan semua kebetulan aneh yang aku alami sejak pertemuanku dengan Nila. Mulai dari panggilan video yang gelap, suara yang seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, suara gemercing penjual sate, dan radio ponselku yang tiba-tiba tidak mengeluarkan suara. Setelah mengenakan jaket yang tergantung pada dinding kamar, aku keluar, mengambil helm dan menyalakan mesin sepeda motorku, lalu pergi. Aku hanya ingin keluar dari rumah, sekedar membeli secangkir kopi dan makan malam. Genangan air pada jalanan berlubang membuatku terpaksa memperlambat laju sepeda motorku. Sambil berharap tidak ada lagi kejadian aneh, aku memperhatikan sisi sebelah kanan jalan. Tidak ada yang aneh dari pohon perindang jalan di situ. Tidak ada juga bau wangi kembang atau suara-suara tawa. Aku merasa sedikit tenang. Setidaknya tanda-tanda keberadaan makhluk halus seperti yang sering ada di film-film horor tidak kutemukan di situ. Hanya saja aku merasa beban sepeda motorku menjadi sedikit lebih berat. Mungkin karena sudah beberapa lama tidak diservis. Saat berbelok menuju jalan raya, aku semakin tenang. Kendaraan yang melintas, baik dari arah depan maupun searah denganku semakin banyak. Aku merasa tidak sendiri. "Bu, kopi hitam satu ya, dengan nasi ayam," ucapku pada pemilik warung setibaku di warung langganan. Ibu pemilik warung ini sudah cukup akrab denganku, mungkin karena aku cukup lama menjadi langganan warungnya. Sambil menggoreng, dia menatapku seperti ingin bertanya. Aku sedikit curiga dengan sikapnya. Aku sangat mengenal mimik itu, mimik yang hanya muncul saat dia ingin mengerjai atau menggoda. "Cie, yang udah punya cewek baru tapi gak ngenalin ke ibu," katanya sambil menahan tawa. "Ini nasi ayamnya satu atau dua?" sambungnya. "Satu aja deh bu," jawabku. "Cie, nak Aksan, ini romantis atau ngirit? Masa bareng ceweknya cuma pesan satu porsi, sepiring berdua ya? Terus itu kok ceweknya gak diajakin masuk?" Dia bertanya tanpa jeda. Aku tidak menanggapi gurauannya, hanya mengambil sepotong bakwan dan mengunyahnya sambil menunggu pemilik warung menyelesaikan pesananku. Tidak butuh waktu lama, segelas kopi yang dimasukkan dalam plastik dan seporsi nasi bungkus selesai dalam hitungan menit. Aku mengambil pesananku, membayar, kemudian menuju ke tempat aku memarkir sepeda motorku. "Salam buat cewekmu ya, dia cantik loh. Lain kali kalau dibawa ke sini, kenalin ke ibu dong," ucapnya setengah berteriak
saat sepeda motorku mulai berjalan. Aku hanya tertawa seperti biasanya jika dia bercanda padaku. "Pasti aku kenalin, Bu," teriakku sambil menuju pulang. Setelah menghabiskan makan malamku di kamar, merokok dan menyeruput kopi hitamku, aku berbaring dan membuka-buka percakapan WhatsApp. Ada beberapa pesan yang baru masuk. "Woi, gila, kamu ngerjain aku ya? Ngapain tadi video call tapi kameranya ditutup? Nakutin orang aja," tulis Rahmat, teman kerjaku, dalam pesan WhatsApp-nya. Beberapa pesan lain juga mengatakan hal yang sama, bahwa aku melakukan panggilan video pada mereka, tapi yang muncul hanya hitam. Padahal aku tidak pernah melakukannya. Panggilan video yang aku lakukan hanya dengan Nila. Aku membalas pesan mereka bahwa aku tidak pernah melakukan panggilan video, tapi mereka tidak percaya. Aku tertidur dengan ponsel masih dalam genggaman, tapi tiba-tiba aku terbangun. Seorang gadis bergaun biru duduk di sampingku, tepat di pinggir tempat tidur. Menurutku, penampilannya anggun, meski sedikit seksi. Rambutnya tidak terlalu panjang, terurai hingga di bahu. Kulitnya tidak terlalu putih, tapi tampak bersih. Bentuk wajahnya bulat telur, dengan alis yang cukup tebal. Hidungnya tidak pesek, tapi tidak juga terlalu mancung. Sorot mata dan raut wajahnya seperti menyiratkan kesedihan yang dalam. Kalung berwarna perak menghias lehernya. Liontin berbentuk huruf R menggantung tepat di atas belahan dadanya. 2 gelang pada pergelangan tangannya menambah keanggunan. Aku tidak sempat banyak berpikir karena cukup terpesona dengan penampilannya. Yang ada dalam otakku hanya pertanyaan, bagaimana gadis ini bisa masuk ke dalam kamarku? Memang pintu kamarku tidak pernah terkunci, tapi pintu pagar selalu dikunci oleh bapak kos. Atau mungkin cewek ini pacar teman kosku, tapi dia salah masuk kamar. Atau dia sedang marahan dengan pacarnya, kemudian masuk ke kamarku. Semoga saja dugaan kedua yang benar. "Mbak, cari siapa? Kok ada di kamarku? Ada yang bisa saya bantu?" "Oh ya, perkenalkan, namaku Aksan," ucapku sambil mengulurkan tangan. Dia tersenyum, sangat manis, meski tampak jelas bahwa itu senyum dipaksa. Senyum manis itu tidak mengurangi raut kesedihan pada wajahnya. Jujur saja, aku berharap dia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Dia menyambut uluran tanganku, tapi tidak menyebutkan nama. Gelang yang ada pada pergelangan tangannya menimbulkan suara gemericik, seperti gemericik lonceng penjual sate keliling. Jemari tangan kirinya kemudian diulurkan, memegang jemari kananku yang sedang berjabat dengan jemari tangan kanannya. Dia meletakkannya pada punggung jemari tangan kananku, lalu perlahan dia menutup matanya. Jantungku berdegup menjadi lebih kencang, aliran darahku seolah melaju lebih cepat. Aku mengabaikan suara gemericing dari gelang-gelang di tangannya. Spontan aku turut menutup mata. Aku membayangkan bagaimana bahagianya bapak dan emak di kampung jika gadis ini menjadi jodohku. Maklum saja, bapak dan emak sudah beberapa kali bertanya tentang calon istriku. Bapak dan emak tidak tahu bahwa aku jomblo akut. Meski kata teman-teman aku jago merayu, tapi biasanya cewek-cewek yang aku dekati mundur perlahan jika aku menyatakan cinta. Hayalanku semakin tidak terkontrol. Darah yang mengalir di tubuh ini seolah menuju satu bagian, mengisi urat-urat di situ hingga menegang. Aku membayangkan malam pertama setelah duduk di pelaminan pada pesta pernikahanku dengan gadis ini. Meski dengan mata terpejam, jemari tangan kiriku memegang jemari tangan kirinya yang masih menggenggam punggung jemari tangan kananku. Wahai semesta, haruskah terjadi malam ini? Aku benar-benar tidak tahan. Aku tidak peduli, meski gadis ini hantu sekalipun, ucapku dalam hati. Aku benar-benar tidak bisa mengontrol hayalan dan nafsuku. Tiba-tiba, wangi bunga merasuk dalam rongga hidungku. Bersamaan dengan gadis berliontin inisial R tersebut melepaskan genggamannya. Wanginya lembut, seperti parfum-parfum mahal, harum tapi tidak menyengat. Aku membuka mataku dan menyadari bahwa aku tidak lagi ada dalam kamarku. Aku berada di tepi danau di utara kota. Cahaya bulan memantul pada permukaan danau. Gadis itu duduk dan menangis sesegukan di bawah pohon di tepi danau. Suara burung malam bersautan, seperti melodi yang mengiringi tangis gadis bergaun biru itu.
Dia berdiri dan kembali menggenggam jemariku, memberi isyarat bahwa aku harus mengikutinya. Di antara takut dan penasaran, aku mengikuti maunya, melangkah menuju ke tengah danau, hingga sebagian celanaku basah. Tiba-tiba ada sesuatu, seperti karung berisi barang yang berat, jatuh ke danau. Percikan air danau mengenai mataku, membuatku spontan menutup mata. Saat aku membuka mata kembali, aku sudah ada di dalam kamar. Tapi bukan kamarku. Sepertinya ini kamar cewek. Dindingnya berwarna hijau muda dengan beberapa hiasan khas cewek. Di sudut sebelah kanan pintu masuk ada meja berukuran sedang. Di atas meja itu beberapa buku tersusun rapi. Satu boneka beruang dengan tinggi sekira 15 cm, satu tempat make up, tempat pulpen, dan peralatan tulis menulis, serta satu figura dengan foto Nila di dalamnya. Di sebelah meja itu ada lemari pakaian setinggi 2 meter. Di atasnya terletak beberapa kardus, tapi aku tidak tahu isinya. Di samping lemari itu ada satu tempat tidur berukuran sedang dengan posisi melintang. Di atasnya ada 2 bantal dengan sarung bantal sewarna dengan tembok, satu guling, dan satu boneka berbentuk anak gadis. Tingginya sekitar 60 cm. Boneka itu didudukan di atas kasur sambil bersandar pada tembok. Gadis berliontin inisial R itu menuju ke bawah meja, lalu membuka salah satu tehel atau ubin di situ. Rupanya itu menjadi tempat penyimpanan rahasia. Dia menunjukkan ponsel di dalamnya yang tersambung pada charger atau pengisi daya. Tiba-tiba terdengar suara nada dering ponselku, dan aku terbangun. Ponselku masih ada dalam genggamanku. Aku pun masih tergeletak di atas tempat tidur di kamarku. Tapi aku merasa sebagian celanaku basah. Ada lumpur pada jemari kakiku. "Aksan, entar di Polres ada konferensi pers tentang penemuan mayat wanita. Jam 10, kamu kesana ya," Korlipku memerintah. Seperti biasa, jika menelpon, dia cuma memberi penugasan tanpa menunggu jawaban, lalu menutup telepon. Aku meletakkan ponsel, lalu mengingat dan memikirkan mimpi yang aku alami tadi. Aku bangun dan duduk di atas tempat tidur. Tangan kananku kuletakkan di pinggir tempat tidur, sejajar dengan bantal. Tiba-tiba ada jemari lain memegang jemariku bersamaan dengan suara gemerencing dari gelang di pergelangan tangannya. Adzan subuh berkumandang. Saat Korlipku Mas Syahwal menelpon. Jam pada ponselku menunjukkan pukul 04.13. Aku masih cukup mengantuk, apalagi mimpi semalam seperti menguras tenagaku. Aku berusaha untuk kembali terlelap, namun bayangan gadis berliontin inisial R belum hilang dari pikiranku. Ditambah lagi penugasan liputan pagi ini, membuatku mengingat Nila, gadis misterius yang melakukan panggilan video tanpa gambar. Semuanya terasa seperti kebetulan yang berkaitan. Mulai dari pertemuan dengan Nila di kafe, mimpi tentang gadis manis berliontin inisial R, mimpi berada dalam kamar yang dindingnya terdapat foto Nila, hingga penugasan liputan jasad perempuan. Aku mengambil sebatang rokok dari atas meja, kemudian membuka jendela kamarku agar asap rokok ini keluar terbawa angin. Udara pagi masuk dalam kamarku, segar tapi sangat cukup untuk membuatku menggigil. Aku menghembuskan asap rokokku melalui jendela. Tapi sudut mataku menangkap sosok gadis bergaun biru yang tadi hadir dalam mimpiku. Dia berdiri tepat di depan kamarku. Sorot matanya persis seperti yang aku lihat dalam mimpi. Dia menatapku seperti mengharapkan belas kasihan. Berbeda dengan yang ada di mimpi tadi, kali ini aku sangat ketakutan. Tubuhku sampai menggigil melihatnya, jemariku gemetar, dan sebatang rokok yang ada di antara telunjuk dan ibu jariku terjatuh ke lantai. Spontan aku menutup jendela kamarku, menguncinya, lalu memadamkan rokok yang terjatuh di lantai. Aku sangat berharap matahari segera muncul agar hantu gadis cantik itu kembali ke alamnya. Atau setidaknya adzan subuh segera berkumandang. Karena menurut cerita yang aku dengar, hantu akan pulang tepat saat adzan subuh berkumandang. Saking takutnya, aku naik ke tempat tidur dan menutup rapat tubuhku dengan selimut. Aku rela sedikit gerah di dalam selimut sambil menunggu muazin di surau melantunkan adzan subuh.
Setelah beberapa menit berada dalam selimut, keringatku mulai bercucuran. Suara azan subuh pun mulai terdengar dari kejauhan. Aku sedikit tenang, meski suara azan dari surau di dekat kosku belum terdengar. Bagian selimut yang menutupi kepalaku perlahan kusingkap. Sentimeter demi sentimeter bagian kepalaku mulai terbuka. Lambat tapi pasti, mataku pun tidak lagi tertutup selimut. Aku membuka kelopaknya dengan pelan, seolah tidak yakin bahwa hantu gadis itu tidak lagi ada. Pandangan mataku menyusuri pinggiran tempat tidur, sudut kamar, dan celah ventilasi. Semuanya aman. Gadis hantu itu tidak muncul di sini. Aku bangun dan duduk di atas tempat tidur. Tangan kananku kuletakkan di pinggir tempat tidur, sejajar dengan bantal. Tiba-tiba, ada jemari lain memegang jemariku, bersamaan dengan suara gemercing dari gelang di pergelangan tangannya. Seandainya saat ini aku bisa lari, aku akan lari sekencang-kencangnya. Tapi saat ini, untuk berdiri pun lututku tidak mampu. Getaran dari tubuhku seperti mampu menggoyangkan tempat tidur. Saat mencoba berteriak pun, mulutku hanya menganga tanpa mengeluarkan suara. Dia terus menatapku, lalu melepaskan genggamannya pada jemariku. Kemudian berjalan atau entah melayang, menuju pintu kamar dan menghilang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, aku mengambil air minum, berwudu, dan menunaikan sholat subuh. Semua doa pengusir jin yang aku tahu kubaca seusai sholat, berharap dia tidak lagi hadir, bahkan dalam mimpiku. Sebelum pukul 10, aku sudah berada di kantor polisi, menunggu waktu konferensi pers tentang jenazah gadis yang ditemukan tenggelam di danau di utara kota. Beberapa jurnalis lain, baik dari media cetak maupun elektronik, juga sudah hadir. Sebagian duduk di kursi sambil ngobrol, sebagian lainnya menyiapkan kamera dan alat perekam. Matahari belum terlalu terik bersinar saat konferensi pers digelar. Beberapa polisi muncul bersama seorang pria berbaju oranye dengan wajah tertutup masker dan tangan terborgol. Perawakan pria itu biasa saja. Tingginya sekitar 165 hingga 170 cm. Tubuhnya agak tambun dengan tato bergambar ular pada lengan kanannya. Pada punggung tangan pria itu terdapat bekas luka sepanjang kurang lebih 5 cm dan tato bunga di samping bekas luka. Berdasarkan keterangan polisi, pria itu Sahrul, berusia 28 tahun. Diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Rizka, perempuan muda yang ditemukan di dalam karung di tengah danau di utara kota. Pelaku melakukan aksinya seorang diri. Dari hasil interogasi, diketahui pelaku menenggelamkan korban hidup-hidup dengan cara memasukkan korban ke dalam karung, kemudian diikat dengan pemberat, lalu dibuang di tengah danau. Seorang polisi menjelaskan. Menurut penjelasan polisi, Sahrul mengaku dirinya melakukan pembunuhan karena Rizka tidak mau menyerahkan ponselnya. Sebelum ditenggelamkan, Sahrul sempat melecehkan dan mencabuli Rizka karena saat itu Sahrul dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi saat itu pelaku melihat korban berjalan sendirian. Pelaku kemudian menodong dan meminta korban untuk menyerahkan ponselnya, tapi korban menolak. Akhirnya pelaku menyeret korban ke salah satu kubu kosong di dekat TKP. Lanjutnya sambil menunjukkan foto Rizka semasa masih hidup. Aku tersentak saat melihat foto itu. Gadis itu adalah gadis yang hadir dalam mimpiku malam tadi dan muncul di kamarku sebelum adzan subuh. Pakaian yang dikenakan dalam foto itu persis dengan yang dipakainya saat menemuiku. Polisi itu terus menjelaskan, tapi sebagian perkataannya seolah hilang di bawah angin. Aku fokus pada foto gadis itu dan kejadian tadi malam. Sampai saat seorang teman jurnalis yang ada di sampingku bertanya pada polisi tentang waktu penangkapan pelaku. Aku kembali memperhatikan penjelasan polisi, sambil terus mengulurkan tangan yang memegang ponsel untuk merekam semua yang disampaikan. 2 hari setelah jenazah korban ditemukan, tim Kancil berhasil membekuk pelaku melalui penyelidikan. Saat akan diamankan, pelaku mencoba melarikan diri, tetapi berkat kesigapan personel kami, yang bersangkutan berhasil ditangkap. Ucapnya menjawab pertanyaan. Seusai konferensi pers, aku mencoba menghubungi Nila melalui pesan WhatsApp.
Aku mengajak dia bertemu di kafe tempat pertama kali aku mengenalnya. Sambil nunggu Nila tiba, aku mulai mendengarkan rekaman wawancara dan mencatat pada notepad di ponselku. Kalimat demi kalimat yang disampaikan ku ketik tanpa ada yang terlewatkan. Setelah selesai mentranskrip rekaman, aku mulai mencari angle terbaik dan menuliskan pada LED beritaku. Tapi belum juga naskahku selesai, Nila datang dan duduk di sampingku. Aku menyapa sekedarnya, lalu melanjutkan ketikan naskahku. Baru saja aku kembali mengetik, ponselku berdering. Mau tidak mau, aku harus menerima panggilan telepon itu. Bukan karena Korlip yang menelpon, tetapi karena aku tidak bisa mengetik saat ponsel berdering. San, coba kamu cari tahu rumah korban pembunuhan tadi. Wawancara keluarga atau tetangganya. Tanyakan juga, apakah semasa hidupnya korban punya musuh. Kalau bisa, wawancara juga teman kerja atau teman kuliahnya. Saya tunggu naskahnya sampai jam 5 sore. Oh ya, kalau datamu lengkap, beritamu jadi HL halaman kriminal, ucap Mas Syahwal pemerintah, sebelum akhirnya mengakhiri pembicaraan tanpa menunggu jawabanku. Mas Aksan, ingat gak kemarin aku minta tolong soal temanku yang dibunuh? Polisi sudah berhasil nangkap pelakunya, tapi itu cuma orang suruhan, otaknya bukan dia. Tiba-tiba Nila berbicara. Rizka itu temanmu? Serius? Kebetulan nih, aku disuruh wawancara teman atau keluarganya. Kamu tahu rumahnya? Tanyaku penuh semangat. Tapi Nila tidak menjawab. Dia menyeruput lembut kopi susu pesanannya. Kemudian dia mengeluarkan laptop dari tasnya. Dan seperti kemarin, matanya seperti enggan berpindah dari layar laptop. Mas, ini foto kami berdua sehari sebelum Rizka hilang. Dia cerita bahwa ada seseorang yang ingin mencelakainya, tapi dia belum sempat menjelaskan padaku siapa orang yang dimaksud. Nila menjelaskan tanpa menjawab pertanyaanku. Di sini, Rizka tinggal bersama paman dan tantenya. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia kecil. Orang tuanya dulu kaya raya, tapi meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Lanjut Nila. Kata Nila, setelah kedua orang tua Rizka meninggal, harta kekayaannya dititipkan pada adiknya, termasuk juga Rizka, putri tunggal mereka. Sebetulnya itu awal masalahnya. Omnya Rizka kan menerusin perusahaan bapaknya dan berkembang. Itu juga yang bikin Rizka dibunuh. Nila melanjutkan ceritanya. Kata Nila, sebelum ayah Rizka meninggal, dia berpesan pada adiknya, nanti setelah Rizka dewasa, Rizka yang bakal meneruskan usaha itu. Sebetulnya paman Rizka tidak ada masalah. Dia bahkan mendidik Rizka untuk mengelola perusahaan. Dia sering mengajak Rizka ke kantornya untuk mengetahui segala sesuatu yang dinilainya bakal berguna untuk Rizka nantinya. Sayangnya, paman Rizka mendapatkan jodoh yang salah. Dia menikah dengan perempuan serakah. Celakanya lagi, paman Rizka sangat menurut pada istrinya. Mulai dari pemilihan pakaian untuk ke kantor hingga pengambilan keputusan dalam keluarga diatur oleh istrinya. Sampai akhirnya Rizka siap untuk melanjutkan usaha almarhum ayahnya. Istri dari paman Rizka beberapa kali membujuk suaminya agar jangan dulu menyerahkan perusahaan itu pada Rizka. Alasannya, Rizka masih terlalu muda. Dia juga meminta pada paman Rizka untuk mengirim keponakannya tersebut melanjutkan kuliah di kota lain. Tapi Rizka tidak mau. Dia lebih memilih untuk melanjutkan kuliahnya di kota ini. Kota kecil yang menurut sebagian orang akan selalu dirindukan oleh mereka yang pernah tinggal di sini. Mengelola dan memiliki perusahaan bukan menjadi alasan utama Rizka untuk tetap tinggal di kota ini. Itu hanya faktor pendukung. Yang paling utama bagi Rizka adalah dengan tetap tinggal di kota ini, dia bisa sewaktu-waktu berziarah ke makam kedua orang tuanya. Tapi tantenya Rizka berpikiran lain. Dia ngiranya Rizka nggak mau pergi karena takut hartanya dikuasai oleh omnya. Akhirnya dia merencanakan untuk menyingkirkan Rizka, ucap Nila sambil menyeruput kopi susu pesanannya. Aku menyimak baik-baik semua yang diceritakan oleh Nila, karena aku pikir aku akan membutuhkannya untuk data pelengkap naskah beritaku. Seperti mengerti apa yang ada dalam pikiranku, Nila melanjutkan ucapannya.
Tapi bukan bercerita tentang Rizka dan keluarganya. Nila melarangku menulis semua yang dia ceritakan. Ini aku cuma ceritain, bukan buat dipublish. Aku nyeritain ini cuma untuk tambahan informasi. Kalau Mas Aksan mau minta tanggapan, mendingan ke beberapa teman Rizka aja, jangan ke keluarganya. Dia menyarankan. Dengan rasa penasaran, aku menanyakan alasannya tidak mau pernyataannya dikutip. Padahal aku sangat berharap mendapat informasi eksklusif tentang latar belakang keluarga Rizka. Setelah aku gagal mendapatkan berita eksklusif tentang identitas jenazah perempuan itu, Nila hanya tertawa kecil. Jemarinya membetulkan letak topinya yang sedikit bergeser. Dia tidak langsung menjawab. Tatap matanya terlihat seperti meminta pengertian. Nanti kamu bakal ngerti, Mas. Aku khawatir kalau nantinya pernyataanku justru memberimu masalah, tuturnya. Terus kemarin kan kamu minta aku untuk bikin berita investigasi tentang ini karena kamu punya data lengkap. Gimana bisa aku nulis kalau kamu nggak mau dikutip? Protesku. Aku juga menanyakan alasannya mempercayaiku dan bercerita soal pembunuhan itu. Terlebih dia baru saja mengenalku. Bukan hanya itu, pertanyaanku juga menyinggung tentang video call atau panggilan videonya yang menurutku misterius juga tentang gangguan hantu Rizka tadi malam. Nila cuma menjawab bahwa dia juga tidak tahu kenapa mempercayaiku. Tidak ada alasan spesifik, tapi untuk pertanyaan lain, dia hanya mengatakan, suatu saat nanti aku akan paham. Dia juga memohon padaku agar tidak mencoba mengusir hantu Rizka jika hantu itu datang lagi. Kata Nila, Rizka dan dirinya membutuhkan bantuanku. Percakapan terhenti saat ponselku berdering. Aku memberi kode pada Nila agar dia diam dulu karena Mas Syahwal kembali menghubungiku. Aku yakin dia menanyakan tentang perkembangan kasus itu. Aku sudah menyiapkan jawaban. Iya Mas, naskah konferensi persnya udah selesai. Saya baru mau nyari rumahnya keluarga korban, kataku sebelum Mas Syahwal bertanya. Mas Syahwal menyuruhku untuk secepatnya mengirim naskah ke email. Dia juga memintaku untuk segera menemui keluarga atau tetangga Rizka atau teman-teman terdekatnya. Gini San, biasanya pelaku pembunuhan dan pencabulan itu orang-orang terdekat atau paling tidak orang yang kenal dengan korban, kecuali kalau perampokan. Tapi kasus ini agak janggal karena barang yang diincar cuma ponsel. Coba cari tahu siapa pacar korban. Dia menjelaskan sekaligus memerintah. Sebelum memutuskan sambungan telepon, Mas Syahwal memintaku untuk secepatnya berkabar tentang hasil dari penugasannya. Dapat atau nggak dapat, langsung info ke saya, tegasnya. Nila kembali menatapku. Entah dia kasihan atau mengejek, dia lalu mengambil secari kertas dan pulpen dari dalam tasnya. Kemudian menuliskan sesuatu yang ternyata alamat. Aku membaca alamat yang ditulisnya. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya sekitar 5 km ke arah utara. Setauku, lokasi di sekitar situ banyak tempat kos, karena aku pernah mencari tempat kos di sana. Cari nama Aswar. Dia sempat dekat dengan Rizka. Dia bisa kasih tahu tentang keseharian Rizka, tapi jangan mau kalau diajak masuk di kamarnya ya. Nila berujar sambil sedikit menahan tawa. Enggak lah, ngapain aku masuk ke kamarnya? Kalau kamar kamu aja gimana? Godaku. Dia mencoba mencubitku, tapi aku berkelit dan menangkap tangannya. Kulitnya cukup halus, meski menurutku sedikit dingin. Mungkin pengaruh pendingin ruangan yang ada di kafe itu. Aku mencabut pengisi daya ponselku dari colokan di tembok samping kursi, memasukkannya ke dalam tas kecil yang selalu kubawa, mengambil rokok di atas meja dan berjalan menuju meja kasir untuk membayar pesananku. Jangan dibayar Mas, nanti biar aku aja yang bayarin. Nila melarangku membayar kopi pesananku. Jangan deh, aku gak enak kalau ditraktir cewek. Atau kalau kamu mau, duit yang mau buat traktir aku, kamu simpen aja dulu, nanti buat tambahan kalau kita berdua nikah. Aku kembali menggodanya. Dia hanya cemberut. Kali ini aku mengikuti kemauannya. Aku melangkah menuju pintu keluar, lalu ke arah tempat parkir, dan memacu sepeda motorku menuju alamat yang diberikan oleh Nila. Mendung seperti bermanja pada bahu langit, menutupi sebagian sinar matahari sore. Sepeda motorku melaju pelan
Jarum pada speedometer menunjukkan angka 40. Beberapa sepeda motor lain mendahuluiku, tapi aku tidak peduli. Asap bis yang berwarna hitam pekat membuatku sedikit terbatuk. Aku memperlambat sepeda motorku agar bis itu semakin menjauh. Tiba-tiba seekor anjing menyeberang memotong jalanku. Kaki depan kirinya berdarah, membuatnya berjalan pincang. Matanya menatapku seolah meminta agar aku memberinya jalan. Dengan tertati dia lewat, kemudian masuk ke dalam gang di sebelah kiri jalan. Aku melanjutkan perjalananku. Prediksiku, sekitar 10 menit ke depan aku sudah menemukan alamat rumah yang diberikan oleh Nila. Perkiraanku tidak salah. Rumah yang kudatangi tampak seperti bangunan lama, tapi menunjukkan bahwa itu adalah tempat kos. Bukan hanya tulisan terima kos yang tergantung pada pagar, tetapi beberapa peta kamar di bagian dalam pagar juga menunjukkan itu. Pekarangan rumah itu cukup luas. Tepat di tengah pekarangan, terdapat satu patung gupala berukuran sedang. Sementara di bagian kiri dan kanan gerbang, masing-masing satu patung singa terpasang di situ. Aku membuka pintu pagar dan memarkir sepeda motorku di bawah pohon besar, yang sepertinya adalah pohon nangka. Tapi aku mencium aroma yang aneh di situ. Leherku menoleh ke kiri dan kanan, sejalan dengan tatapanku yang liar menyusuri sudut-sudut di sekitar lokasi itu. Tapi tidak ada satupun hal yang mencurigakan. Bau itu semakin jelas menyengat hidungku. Arahnya pun semakin dapat ditebak. Aku menunduk, menatap tepat di sebelah kiri roda depanku. Ternyata ada setumpuk kotoran kucing di situ. Seorang pria keluar dari pintu bangunan utama tempat kos tersebut. Dia menyapaku dengan ramah. Aku menduga dia mengira aku sedang mencari tempat kos. Cari tempat kos, Mas. Kebetulan di sini masih ada 2 kamar yang kosong. Bisa bayar per bulan, bisa per tahun juga. Dia menjelaskan. Dengan sedikit sungkan, aku menjelaskan bahwa aku tidak sedang mencari tempat kos, tapi mencari Aswar. Oh, Aswar. Itu kamarnya yang ketiga dari sini. Langsung ke situ saja, ucapnya menyarankan. Setelah mengucapkan terima kasih pada pria itu, aku bergegas menuju kamar Aswar dan mengetuknya. Kemudian duduk di kursi plastik yang ada di depan kamar, warnanya pink. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Aroma parfum ruangan keluar melalui pintu yang terbuka, bersamaan dengan kepala seorang pemuda. Wajah pemuda itu masih berbaur masker. Sepertinya dia tidak mengenakan baju. Cari siapa, Mas? Tanyanya dengan nada kemayu. Seandainya bukan penugasan dari Mas Syahwal, pasti aku sudah pergi, meninggalkan laki-laki bermasker ini. Tapi aku butuh keterangan dari si kemayu. Apalagi saat ini, waktu deadline tinggal 1 jam lewat sedikit. Mas Aswar, aku mencarimu. Mau tanya-tanya sedikit tentang Mbak Rizka, ucapku dengan bahasa Jawa bercampur bahasa Indonesia. Dia sedikit tersentak. Aku menduga raut wajahnya pasti berubah. Untung saja saat itu dia mengenakan masker, sehingga jikapun raut wajahnya berubah, tidak akan terlalu kentara. Dia mengajakku masuk ke kamarnya, tapi aku menolak dengan halus. Aku ingat candaan Nila di kafe tadi siang. Kemudian Aswar kembali masuk ke kamarnya setelah memintaku untuk menunggu sebentar. Saat keluar dari kamar, Aswar sudah mengenakan pakaian. Masker pada wajahnya pun sudah tidak ada lagi. Menurutku, perawakan Aswar cukup ideal, dengan tinggi sekitar 170 dan tubuh terawat, berisi, serta kulit putih bersih. Seandainya aku cewek, mungkin aku bakal jatuh hati padanya. Untung aku laki-laki normal. Gimana, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Mas dari mana ya? Dia bertanya. Aku menjelaskan bahwa aku adalah jurnalis dari salah satu media cetak yang mendapat penugasan untuk mencari tahu kebiasaan dan aktivitas Rizka semasa hidupnya. Tidak lupa aku menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Rizka. Wajahnya terlihat sedih saat aku menjelaskan. Setelah mendengar penjelasanku, dia mulai bercerita. Aswar mengaku sangat terpukul saat mengetahui Rizka meninggal. Apalagi meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kata Aswar, dia dan Rizka merupakan sahabat.
Mereka berdua sering curhat tentang masalah masing-masing. Tapi menurut Azwar, Rizka tidak pernah mempunyai musuh atau mengaku mempunyai musuh. Hanya saja beberapa hari sebelum ditemukan meninggal, Rizka berubah menjadi lebih pendiam dan tidak banyak bercerita tentang masalahnya. Terakhir, dia mengaku seperti diawasi seseorang. Dia merasa nggak tenang dan terancam, tapi dia nggak tahu siapa yang ngawasin, kata Azwar lirik. Aku mencoba menanyakan tentang keluarga Rizka, tentang paman dan tantenya, serta tentang perusahaan milik orang tua kandung Rizka seperti yang dikisahkan oleh Nila. Tapi Azwar mengatakan, Rizka tidak pernah bercerita tentang hal itu. Rizka hanya pernah bercerita bahwa tantenya meminta dia untuk melanjutkan kuliah di kota lain. Dia nggak cerita apa alasan tantenya, tapi Rizka nggak mau. Dia ngotot untuk melanjutkan S2-nya di sini, lanjutnya. Saat aku menanyakan tentang orang yang terakhir pergi bersama Rizka, dia menjawab tidak tahu. Tapi dalam pesan terakhir yang dikirimkan Rizka padanya, Rizka mengaku sedang diikuti oleh dua pria dan menuju ke tempat kos Nila. Cuma ini mas, Azwar menunjukkan pesan yang dikirimkan oleh Rizka. Sejak malam itu Nila juga menghilang, tapi memang sebelumnya Nila bilang dia mau pulang kampung dulu sekitar sebulan. Dia menambahkan, aku bingung mendengar jawaban Azwar. 2 hari berturut-turut aku ngopi bareng Nila. Apakah Nila yang dimaksud oleh Azwar berbeda dengan Nila si gadis misterius itu? Tunggu dulu mas, apakah Nila yang dimaksud adalah Nila yang pakai kawat gigi? Yang ini bukan? Aku menunjukkan foto profil Nila. Azwar mendekatkan wajahnya pada layar ponselku. Entah sengaja atau tidak, jemarinya menyentuh jariku yang memegang ponsel. Tatap mata kami beradu. Andai saja dia cewek, aku pasti membalas genggamannya. Dia melepaskan genggamannya pada jemariku sambil meminta maaf. Iya mas, itu fotonya Nila. Mas pernah chat sama dia. Dia mencoba menghilangkan kecanggungan tadi. Aku mengiyakan sambil membuka chatku dengan Nila. Aku berniat menunjukkan pada Azwar. Tapi aneh, seluruh chatku dengan Nila hilang. Bahkan pada riwayat panggilan video pun tidak ada panggilan masuk dari dia. Yang ada hanya riwayat panggilan video dari aku ke nomornya. Akhirnya aku membatalkan niatku untuk menunjukkan chat dengan Nila. Sepertinya untuk sementara sudah cukup deh. Terima kasih banyak ya. Oh ya, kalau nanti aku butuh wawancara tambahan, boleh via telepon kan? Tanyaku. Iya mas, catat nomorku ya. Aku tunggu teleponnya. Setelah sedikit berbasa-basi, aku pamit dan melangkah menuju tempat sepeda motorku terparkir. Tapi niatku kuurungkan. Pukul 5 sore, tinggal beberapa puluh menit lagi. Naskah ini harus selesai sebelum itu. Aku menjelaskannya pada Azwar. Azwar mempersilahkan aku mengetik di depan kamarnya. Namun dia tidak menemaniku di situ. Azwar kembali masuk ke kamarnya, entah apa yang dia lakukan. Pukul 16.52, naskahku sudah kelar dan terkirim ke email redaksi kantor. Setelahnya, aku bergegas pulang karena Azwar tidak menyahut saat beberapa kali kupanggil. Aku berniat singgah di warung makan langgananku sebelum pulang. Perutku mulai lapar, sekaligus mencari teman ngobrol dan bergosip. Nak Aksan, kok sendirian aja? Cewek yang kemarin mana? Gak diajak? Sapa ibu pemilik warung. Cewek yang mana ya bu? Saya nggak pernah bawa cewek ke sini. Ucapku heran. Ibu pemilik warung mengatakan, tadi malam aku datang bersama seorang gadis bergaun biru. Tapi aku tidak mengajaknya masuk ke warung. Dan gadis itu hanya menunggu di atas sepeda motor. Ah, ibu bisa saja nakut-nakutinya. Orang tadi malam aku sendiri kok. Sanggahku. Lah terus yang tadi malam boncengan sama Nak Aksan itu siapa? Masa iya hantu secantik itu? Ibu pemilik warung kembali bertanya sambil menyiapkan makanan pesananku. Aku hanya diam mencoba mengingat kejadian semalam. Mulai dari kos sampai ke warung ini. Jika benar ibu ini melihatku berboncengan dengan seorang perempuan, bisa jadi itu adalah hantu Rizka yang semalam mendatangiku dalam mimpi. Tapi sejak kapan dia ikut naik sepeda motorku? Aku ingat saat aku memperlambat laju sepeda motorku di jalanan berlubang. Saat itu sepeda motorku tiba-tiba menjadi lebih berat. Aku
Aku mencoba mencari foto Rizka melalui mesin pencari, kemudian menunjukkannya pada ibu pemilik warung. "Yang tadi malam ibu lihat bukan ini?" tanyaku ragu. "Tuh kan, ibu bilang juga apa? Nak Aksan udah punya pacar, cantik lagi. Ya ini dia yang boncengan sama Nak Aksan tadi malam. Mana, kok nggak diajak lagi?" Aku bingung bagaimana cara menjelaskan padanya bahwa gadis itu sudah meninggal beberapa waktu lalu, dan yang dilihatnya tadi malam adalah hantu. Ibu pemilik warung tidak mempercayai ceritaku. Dia malah tertawa, kemudian menunjuk keluar ke arah sepeda motorku terparkir. "Nak Aksan ini, Mbok kalau bercanda jangan kelewatan. Itu cewekmu datang," ucapnya. Spontan aku menoleh ke arah yang ditunjuknya, dan tersedak hantu Rizka berdiri di samping sepeda motorku, menatap pada kami berdua dengan sorot mata kosong. Sejujurnya aku masih sedikit takut, tapi mengingat cerita yang disampaikan oleh Aswar dan Nila, aku jadi kasihan pada hantu itu. Hantu Rizka membuatku dilema. "Bu, itu hantu, bukan cewekku," ucapku setengah berbisik pada ibu pemilik warung yang kembali berdiri membelakangiku. Ibu pemilik warung tidak berkomentar. Dia masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian dia kembali keluar. Nak Aksan, dari tadi ya, semalam kok ceweknya nggak diajak masuk. Kalau punya cewek, kenalin ibu juga dong." "Oh ya, mau pesan apa?" tanyanya. Aku bingung mendengar pertanyaannya, karena tadi dia sudah menyiapkan makanan yang aku pesan. Tinggal kopi hitamku yang belum dia buatkan. "Maksudnya gimana, Bu? Ini kan tadi ibu yang sajikan ke saya. Tinggal kopi hitamnya yang belum, Bu," jawabku bingung. Kali ini dia yang tampak bingung, seperti tidak percaya. Dia mencoba melihat makanan yang ada di piringku. Kemudian dia menggaruk-garuk kepalanya. "Ibu, belum buatin makanan buat Nak Aksan. Ini ibu baru saja selesai sholat, terus keluar," katanya. "Tadi ibu udah buatin makanan untuk aku, terus ibu masuk dan keluar lagi. Tadi juga ibu nanyain tentang cewek yang tadi malam, dan aku udah jawab, bilang itu hantu," jelasku. Aku mulai bisa menduga yang terjadi. Kemudian ibu tadi adalah hantu yang mencoba menyerupai pemilik warung. Tapi bagaimana dia bisa menyiapkan makanan untukku? Entahlah, aku tidak mengerti. "Ibu jadi merinding nih. Mana anginnya dingin banget lagi. Itu, langit juga merah, kayak mau hujan," ucapnya dengan nada takut. Aku kembali melihat keluar. Hantu Rizka sudah tidak ada di samping sepeda motorku. Tapi suasananya memang masih sedikit menakutkan. Angin yang bertiup cukup mampu menggoyangkan dahan dan daun pepohonan. Suaranya berdesir, menambah kesan menyeramkan. Seekor kalong tiba-tiba masuk dalam warung, berputar 3 kali sebelum kemudian kembali keluar. Ibu pemilik warung berteriak kecil saat kalong itu nyaris menabraknya. "Ini kopinya, Nak. Cepetan dihabisin ya. Ibu mau tutup warung lebih cepat. Ibu ngerasa serem nih," pintanya. Aku hanya mengangguk. Perlahan aku menyeruput kopi yang disajikan dalam cangkir berwarna merah dengan tulisan merek salah satu kopi kemasan. Tidak sampai 15 menit, aku menghabiskan kopi itu dan beranjak pulang setelah membayar. Seperti tadi malam, aku kembali merasa tarikan sepeda motorku menjadi lebih berat. Mungkin hantu Rizka kembali membonceng di motorku. Bedanya, kali ini aku mencium aroma kembang. Rasa takutku sedikit demi sedikit semakin memudar. Seiring memudarnya rasa takut itu, rasa penasaran muncul. Meski Nila sudah menjelaskan bahwa arwah itu membutuhkan bantuan, tapi aku ingin tahu langsung dari hantu itu, kenapa dia mengikutiku. Aku mencoba melihat melalui kaca spion, tapi bayangannya tidak kutemukan dalam spion sepeda motorku. Setiba di kos, aku langsung merebahkan badan di tempat tidur. Sepotong naskah berita yang kukirim sore tadi sudah terbit di portal berita kantorku. Tapi detail wawancaraku dengan Aswar tidak dimasukkan. Mungkin itu untuk edisi cetak. Udara dalam kamar jauh lebih gerah daripada saat di luar tadi, dan memaksaku untuk menghidupkan kipas angin. Aroma kopi dan pengharum ruangan perlahan mengisi setiap sudut kamar. Aku membuka satu persatu pesan yang masuk. Tidak ada satupun pesan dari Mas Syahwal. Mungkin dia tidak berniat
melanjutkan berita tentang Rizka. Tapi tanpa disuruh pun, aku sudah berniat untuk melanjutkannya. Aku memasukkan konektor pengisi daya ke lubang pengisi daya ponsel saat mataku terasa berat. Biasanya hanya dalam hitungan menit sejak aku merebahkan diri di tempat tidur, aku langsung terlelap. Seperti malam sebelumnya, kali ini Rizka kembali hadir dalam mimpiku. Tapi dia tidak sendiri, Nila datang bersamanya. Dalam mimpi tersebut, aku seperti sadar bahwa itu hanya mimpi. Tapi aku enggan untuk terjaga. Aku menikmati kebersamaan dengan keduanya dalam mimpi, walau aku tahu bahwa Rizka adalah hantu. Rasa takutku sudah sirna secara keseluruhan. Rasa kasihan pun perlahan pergi. Hanya rasa nyaman yang ada, layaknya seorang yang jatuh cinta. Tapi kali ini, jatuh cinta pada dua gadis secara bersamaan. Sebagian orang menganggap jatuh cinta pada lebih dari satu orang adalah tanda ketidaksetiaan. Tapi menurutku tidak. Jatuh cinta itu hampir sama dengan marah. Semua orang bisa saja marah pada beberapa orang dalam waktu yang sama. Itu manusiawi. Kedua gadis ini memiliki kelebihan masing-masing yang mampu membuat perasaanku bergolak. Mereka duduk mengapitku di pinggir tempat tidur. Nila di sebelah kanan, sedangkan Rizka di sebelah kiriku. Rizka tidak pernah berbicara sepatah kata pun, hanya tatapannya yang terus menyiratkan kesedihan. Tapi jemari lentiknya menggenggam erat jemariku. Sementara Nila, dia bercerita bahwa Rizka akan dibunuh. Dia mengetahuinya, karena Rizka mendapat ancaman dari pelaku. Jadi gini mas, aku dan Rizka ini bersahabat karena kami merasa memiliki nasib yang sama. Sehari sebelum Rizka dibunuh, dia cerita ke aku bahwa dia merasa terancam. Ada seseorang yang menerornya melalui aplikasi pesan instan. Nila mengatakan hal itu dan dibenarkan dengan anggukan oleh Rizka. Setelah itu, keduanya sepakat untuk saling menjaga. Caranya dengan memasang aplikasi WhatsApp web pada ponsel masing-masing. Sehingga semua pesan dan panggilan yang masuk akan diketahui bersama. Beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi, ada pesan bernada ancaman yang masuk ke ponsel Rizka. Tapi Nila bisa membacanya melalui WhatsApp web. Nila berinisiatif untuk mengambil gambar layar dari pesan itu. Hal itu dilakukan untuk antisipasi jika terjadi apa-apa pada Rizka. Jadi malam itu Rizka sempat kirim pesan pada Aswar bahwa dia diikuti oleh dua pria dan Rizka berencana untuk ke rumahku. Lanjutnya. Tapi rencana Rizka untuk ke rumah Nila tidak kesampaian. Rizka diculik di tengah jalan. Untungnya Rizka sempat mengirimkan lokasinya melalui aplikasi pesan instan, sehingga Nila mengetahui tempat Rizka disekap. Dia sempat menelponku dan berteriak minta tolong. Setelah itu ponselnya tidak aktif. Tapi aku sudah screenshot semua chatku dengan Rizka. Ponselku aku simpan di kamar, di bawah meja di kamarku, kata Nila sambil sesegukan. Mungkin dia mengingat kejadian malam itu. Nila mengaku sengaja membuat tempat penyimpanan rahasia di bawah lantai di kamarnya karena dia terinspirasi oleh beberapa film. Dia terus menangis sesegukan, lalu memeluk erat. Tidak lama kemudian Rizka turut menangis, tapi tanpa suara. Aku pun memeluknya. Aku merasa seperti beberapa tokoh yang memeluk dua istrinya. Seandainya saja kedua gadis ini bisa kuperistri, aku yakin akan sangat bahagia. Tapi bapak dan emak di kampung pasti tidak setuju jika salah satu istriku adalah hantu. Pikiranku semakin ngelantur. Lalu aku mencoba menenangkan keduanya. Satu persatu kening kedua gadis itu aku cium dan meminta mereka untuk berhenti menangis. Tapi aku keceplosan dan berjanji akan membantu mereka. Mendengar janjiku untuk membantu Rizka, Nila spontan berdiri dan menubruk tubuhku dari depan. Aku terdorong ke belakang bersama dengan Rizka. Sekarang posisi Nila ada di atas tubuhku, sementara Rizka terbaring di samping kiriku. Sadar bahwa spontanitasnya cukup berlebihan, Nila kembali berdiri dan meminta maaf padaku. Rona merah muncul pada kedua pipinya, sedangkan Rizka, sorot matanya tetap menunjukkan rasa sedih. Keduanya kembali pada posisi masing-masing. Nila di sebelah kananku dan Rizka di kiri.
Nila melanjutkan ceritanya. Kata Nila, beberapa menit setelah ponsel Rizka tidak aktif, ponsel Nila berdering. Ada panggilan telepon masuk dari nomor lain yang tidak dikenalnya. Tapi nomor itu berbeda dengan nomor telepon yang mengancam Rizka. Ternyata yang menelpon adalah salah satu dari dua pria yang mengikuti Rizka. Dia mengingatkan Nila agar tidak ikut campur dalam urusan Rizka. Rupanya mereka telah mengetahui bahwa aplikasi perpesanan instan pada ponsel Rizka dan Nila saling terhubung, sehingga mereka meriset ulang ponsel milik Rizka. Pantas saja aku tidak menerima pesan-pesan yang masuk ke ponsel Rizka, dia menambahkan. Setelah menutup panggilan telepon itu, kata Nila, dia langsung menyimpan nomor telepon yang menghubunginya dengan nama kontak teroris. Beberapa nomor telepon yang menghubungi kamu, coba aku cari nama kontaknya lewat aplikasi Get Kontak, aku menawarkan. Nila lalu menunjukkan nomor ponsel orang yang menelponnya waktu itu. Aku mencatatnya pada ponselku dan mencarinya melalui aplikasi Get Kontak. Aplikasi itu sudah cukup lama terinstal pada ponselku dan sudah beberapa kali aku gunakan untuk mencari tahu nomor telepon yang tidak tersimpan dalam daftar kontakku. Awalnya, aku menginstal aplikasi itu sebagai upaya antisipasi kemungkinan teror melalui ponsel. Maklum, itu menjadi salah satu resiko pekerjaanku. Aku dan beberapa rekan kerjaku pernah mengalaminya. Dengan aplikasi itu, setidaknya aku bisa mengetahui nama pemilik nomor. Pencarian nama pemilik nomor telepon melalui aplikasi itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Nama yang muncul setelah aku menuliskan nomor ponsel yang diberikan oleh Nila adalah Nurdin. Ada 38 penanda pada nomor itu. Penanda adalah nama kontak yang ditulis oleh orang lain dalam ponselnya. Dari 38 penanda, 32 diantaranya tertulis nama Nurdin. Lalu, aku kembali meminta pada Nila agar dia menunjukkan gambar tangkapan layar atau screenshot chat antara Rizka dan pria yang satu. Aku ingin mencari nama kontaknya melalui aplikasi ini. Ternyata, dugaan Nila benar bahwa pelaku pembunuhan terhadap Rizka bukan satu orang. Pemilik nomor telepon yang menghubungi Rizka adalah Syahrul, yang beberapa hari lalu sudah diringkus oleh polisi. Aku terbangun gegara suara petir. Rupanya hujan turun dengan cukup deras. Lampu kamarku masih menyala, begitupun kipas angin. Aku berdiri dan mematikan kipas angin, lalu mengambil ponselku yang masih terhubung dengan pengisi daya. Iseng kubuka aplikasi Get Kontak sambil mencoba mengingat nomor telepon yang ditunjukkan oleh Nila dalam mimpi. Tapi sebelum aku mengingat nomor itu, pada riwayat pencarian nomor di Get Kontak tertera nama Nurdin dan Syahrul. Sejak kehadiran Rizka dan Nila tadi malam, aku sudah tahu bahwa itu hanya mimpi. Tapi tetap saja aku merasa aneh. Seandainya yang hadir dalam mimpi cuma Rizka, mungkin tidak seaneh ini kurasa. Karena aku tahu persis arwahnya penasaran. Tapi Nila, aku beberapa kali bertemu di dunia nyata. Waktu masih menunjukkan pukul 03.19. Tidak mungkin aku menghubungi Nila pada saat ini. Akhirnya, aku kembali merebahkan diri di atas tempat tidur. Hari ini tidak ada agenda liputan pagi, liputan siang dan sore pun tidak ada. Jika hingga siang nanti tidak ada kejadian, sepertinya aku harus mencari isu liputan. Mungkin melanjutkan berita tentang Rizka. Setelah mandi dan mengenakan pakaian, aku keluar. Tujuanku ke warung kopi yang terletak tidak jauh dari kantor polisi, supaya lebih cepat tiba jika tiba-tiba ada info kejadian. Lantai halaman tempat kosku masih basah akibat sisa hujan semalam. Beberapa ranting dan dedaunan berceceran, mungkin akibat angin dan air hujan yang menerpanya. Matahari bersinar cukup cerah, sedikit lebih cerah daripada perasaanku saat ini. Mungkin jika Rizka dan Nila jadi milikku, cerahnya sinar matahari hari ini akan kalah oleh cerahnya hatiku. Meski aku tahu bahwa Rizka adalah hantu, tapi sejujurnya aku berharap bisa bersamanya. Terlebih dia juga menunjukkan rasa suka padaku. Akan lebih membahagiakan jika Nila juga mau denganku. Aku yakin keduanya tidak akan marah dan saling cemburu karena mereka sahabat dekat.
Percikan sisa air hujan dari aspal mengenai sebagian wajahku, menyadarkanku dari lamunan tidak masuk akal. Spontan aku meneriaki pengendara mobil berwarna kuning yang melintas kencang. Hanya 2 kelokan sebelum tiba di warkop, aku melihat satu pohon besar yang tumbang. Aku mendekat dan memarkir sepeda motorku. Beberapa petugas dari instansi pemerintah tampak memotong dahan pohon. Mereka mengenakan helm kuning dan rompi merah saat berada di dekat dedaunan. Warnanya mengingatkanku pada poster Bob Marley. 2 orang dari mereka terlihat duduk pada batang pohon yang telah dipotong. Keduanya asik menikmati rokok kreteknya sambil bercerita. Aku mencoba mencuri dengar pembicaraan, berharap mendapatkan bahan berita. Ternyata tidak ada korban dari kejadian itu, baik korban jiwa maupun materi. Hanya lantai trotoar yang pecah akibat tertimpa dahan. Syukurlah jika tidak ada korban. Meski itu berarti aku tidak mendapatkan berita dari kejadian itu. Aku melanjutkan perjalanan menuju warkop. Warkop masih sunyi saat aku tiba. Kursi dan meja sementara ditata oleh pelayan warkop. Meski sudah ada 2 orang yang duduk dan menikmati kopi susu di situ. Seperti biasa jika ke situ, aku memesan secangkir kopi Arabica tanpa gula. Ya, aku suka kopi Arabica tanpa gula. Karena menurutku, rasa kopinya akan rusak jika ditambahi gula atau susu. Ada 2 panggilan tidak terjawab tertera pada notifikasi ponselku. Bukan dari Mas Syahwal ataupun Nila, tapi dari Bang Yusuf, kenalan lama yang sudah pindah tugas ke kota lain. Bang Yusuf seorang ahli IT. Beberapa kali aku meminta bantuannya saat ponsel milik temanku hilang karena dicuri. Aku tidak tahu alat apa atau aplikasi apa yang dia gunakan, tapi dia mampu menemukan lokasi ponsel temanku dengan sangat akurat, dengan catatan kartu SIM yang digunakan belum diganti oleh pencurinya. Bang Yusuf pernah mengatakan padaku bahwa dia bahkan bisa mengetahui riwayat lokasi ponsel seseorang dalam rentang waktu 6 bulan terakhir. "Pagi bang, ada kabar apa nih? Tumben menelpon saya," kataku saat menelpon balik. Rupanya dia sedang ada kegiatan di kota lain, tapi waktunya hanya 3 hari. Bang Yusuf mengajakku bertemu pagi ini karena kegiatannya akan padat saat siang hingga malam hari. "Aku di Polres ini, ayo ketemuan, udah beberapa tahun ya kita nggak ketemu," kata dia. Hanya 5 menit berselang, dia sudah muncul. Wajahnya tampak sedikit lebih tua, tapi senyum khasnya masih sama dengan beberapa tahun lalu. Jaket kulit yang dikenakannya pun sepertinya masih sama dengan yang sering dipakainya dulu. Kami ngobrol banyak hal, mulai dari kekonyolan pencuri ponsel yang ketahuan, kisah-kisah masa lalu, hingga berita tentang beberapa kasus pembunuhan serta perampokan yang terjadi. Itulah bodohnya para pelaku. Mereka kira tidak bisa dilacak lewat riwayat ponsel. Dulu saja saat orang masih pakai ponsel yang tanpa internet bisa dilacak, apalagi sekarang, ucapnya sambil menertawakan para pelaku kejahatan. Pembicaraan kami membuatku teringat pada kasus pembunuhan Rizka dan menceritakan kisahku pada Bang Yusuf. Dia mendengarkan semua penjelasanku. Sebetulnya, aku khawatir dia akan menertawakanku karena mempercayai mimpi dan hantu, tapi ternyata tidak. Menurutnya, ada beberapa kejadian yang terungkap berkat mimpi dan kejadian seperti yang aku alami. "Kirim nomor ponsel korban dan yang kamu dapat dalam mimpi. Nanti aku coba cari riwayatnya," lanjutnya. Sekira 30 menit kemudian, Bang Yusuf pamit. Aku tetap di warung kopi itu, menunggu info kejadian atau hal lain yang berhubungan dengan liputan. Warkop mulai ramai, satu persatu pelanggan datang. Aroma kopi pun semakin terasa di seluruh sudut ruangan. Berulang kali aku membuka aplikasi berpesanan instan di ponselku, berharap ada informasi liputan, tapi tidak satupun info masuk. Beberapa grup jurnalis memang ramai dengan chat, tapi semua hanya berisi candaan. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan menemui Kasat Reskrim. Semoga saja ada perkembangan atas kasus pembunuhan Rizka. Setibanya di ruang Kasat Reskrim, seperti biasa, dia mempersilahkan aku untuk duduk. "Sendiri, San? Teman lain mana? Mau tanya kasus apa lagi?" tanyanya.
Aku menanyakan beberapa hal tentang kasus pembunuhan Rizka, mulai dari keterlibatan pelaku lain, keterlibatan keluarga korban, hingga motif lain selain ingin merampas ponsel milik korban. Kata dia, ada hasil penyidikan, pelaku mengaku melakukan aksinya seorang diri. Motif pelaku pun masih sama, yakni ingin merampas ponsel milik Rizka, tapi Rizka melawan. Dia menghentikan penjelasannya saat seorang pria yang merupakan penjual di kantin Polres masuk membawa 2 cangkir kopi susu dan sejumlah makanan ringan. "Ngopi dulu, San," kata dia menawarkan setelah pria itu kembali keluar. "Siap bang, terima kasih," jawabku. Dia melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, polisi memang curiga ada pelaku lain selain Sahrul. Tapi untuk sementara waktu, petunjuk yang ditemukan memang hanya pada satu pelaku. Saat ini, kata dia, polisi sedang merampungkan berkas perkara kasus itu. Jika semua berjalan lancar, kemungkinan besar pelimpahan berkas ke kejaksaan akan dilakukan pada pekan ini. Mudah-mudahan minggu ini sudah tahap 1. Kalau Kejari anggap lengkap, nanti kita lanjut tahap 2-nya. Semoga langsung P21, harapnya. Pelimpahan tahap 1 adalah pelimpahan berkas perkara. Jika jaksa menilai berkas sudah lengkap atau P21, maka selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap 2, yakni pelimpahan berkas perkara dan tersangka pada pihak kejaksaan. Tapi, jika jaksa menilai berkas belum lengkap, maka polisi harus melengkapi hal-hal yang menjadi petunjuk jaksa. Setelah menghabiskan kopi, aku pamit. Sepertinya dia juga ada kegiatan yang harus dilakukan, karena berulang kali dia membuka aplikasi perpesanan instan pada ponselnya. "Bang, saya jalan dulu. Terima kasih untuk penjelasannya tadi," kataku sebelum keluar dari ruangan. Entah kenapa, tapi tiba-tiba aku ingin melihat langsung lokasi pembunuhan dan penemuan mayat di danau di utara kota itu. Kupacu sepeda motorku dengan lebih cepat daripada biasanya. Beberapa lampu pengatur lalu lintas aku lewati. Hampir saja aku menabrak pengendara sepeda motor lain yang mendadak mengerem laju kendaraannya. Matahari masih cukup terik bersinar, meski sedikit demi sedikit mulai bergeser ke arah barat. Tapi di tepi danau, sinarnya sedikit terhalangi oleh dedaunan pohon. Kata beberapa temanku, saat siang hingga sore, danau ini menjadi tempat berpacaran. Tapi kalau malam, lokasinya menjadi sangat sunyi dan gelap. Mungkin dia benar. Pada beberapa titik di tepi danau, beberapa pasang pemuda dan pemudi tampak asik bercengkrama. Seorang gadis manis yang duduk di atas motor bersama kekasihnya tampak mencubit paha teman prianya, kemudian tertawa manja. Pada jembatan berwarna biru yang menuju tengah danau, 2 pria berjaket dan mengenakan topi sedang menunggu kailnya dimakan oleh ikan. Sementara tidak jauh dari situ, di sekitar tengah danau, seekor ikan melompat keluar dari air dan kembali masuk. Aku merasa ada yang aneh di belakangku. Saat menoleh, sosok gadis bergaun biru dengan kalung berliontin R ada di situ. Ya, Rizka ada di belakangku. Dia mendekatiku. Aku tidak tahu apakah dia melayang atau berjalan. Yang pasti, dia semakin dekat. Seperti biasa, dia tidak berkata-kata. Sorot matanya pun masih menunjukkan kesedihan. Dia mendekatiku, semakin dekat dan semakin dekat. Sampai akhirnya dia menggenggam jemariku. Seperti beberapa pasang kekasih yang saling menggenggam di tepi danau. Aku menatapnya, dan dia membalas dengan tatapan dalam yang aneh. Kemudian dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat tiba-tiba dia mencium bibirku. Dia mengulumnya, aku bisa merasakan lidahnya yang basah. Kemudian dia melepaskan ciumannya, lalu pergi dan menghilang. Aku mencarinya, menoleh ke beberapa arah, tapi dia tidak terlihat. Hanya ada beberapa makhluk lain yang sepertinya berasal dari dunia yang sama dengan hantu Rizka. Aku kaget, karena tiba-tiba makhluk-makhluk itu ada di sekelilingku. Satu makhluk terlihat duduk di atas perahu di tepi danau. Tubuhnya sangat kurus, dengan kepala pelontos dan bola mata besar seperti mau meloncat keluar. Di atas pohon yang tepat berada di belakangku,
Sosok lain yang tidak kalah seram sedang duduk di dahan. Bentuknya seorang wanita tua dengan rambut putih terurai. Pada pergelangan kakinya, dia memakai gelang berlonceng. Payudaranya terjuntai turun hingga ke perutnya. Saat dia menyeringai, 2 taring berwarna putih terlihat. Sosok lain ada di antara sepasang kekasih yang tidak jauh dari tempatku. Saat si pria merangkul pundak kekasihnya, sosok berbulu dengan mata merah duduk dengan kepala bersandar pada paha si gadis. Dia meniup-niup paha si gadis. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Bulu kuduku berdiri melihat itu semua, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan, hanya melihat semua makhluk itu. Tiba-tiba, satu makhluk lain yang entah datang dari mana naik ke atas boncengan sepeda motorku. Tingginya hanya sekitar 60 cm, dengan tubuh gempal dan perut gendut. Yang aneh dari sosok ini adalah bibirnya tidak horizontal, tetapi vertikal. Refleks aku mengibaskan tanganku agar makhluk itu turun. Dia seperti kaget karena aku bisa melihatnya. Lalu dia beringsut turun dan pergi ke tempat lain. Buru-buru aku menghidupkan mesin sepeda motorku, lalu meninggalkan tempat itu. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba aku bisa melihat semua makhluk itu? Aku menuju warkop memesan segelas kopi hitam. Selain menenangkan diri di sini, aku sekaligus mengetik semua penjelasan kasat reskrim tadi siang menjadi beberapa berita. Tidak cukup 1 jam, 3 naskah sudah kukirim ke email redaksi. Tapi kopiku masih ada setengah cangkir. Aku belum berniat untuk menghabiskannya. Azan maghrib terdengar dari masjid yang terletak tidak jauh dari warkop. Beberapa pengunjung warkop beranjak dari kasurnya menuju masjid, termasuk aku. Sudah cukup lama aku tidak sholat maghrib berjamaah di masjid. Sepanjang perjalanan menuju masjid, aku kembali melihat beberapa makhluk aneh. Ada yang berjingkrak-jingkrak di bawah pohon, ada yang berendam di selokan, ada juga yang berjalan menjauhi masjid. Satu makhluk lain yang berperut buncit dengan daun telinga runcing menggelayut pada kaki seorang pria yang berjalan menuju masjid, membuat langkah si pria seperti berat. Aku bergidik dan belum mengerti apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba aku bisa melihat mereka semua? Tapi aku mulai terbiasa. Setelah menunaikan sholat maghrib, aku kembali ke warkop. Masih seperti tadi, banyak makhluk aneh di sepanjang perjalanan. Bahkan kali ini jumlahnya menjadi lebih banyak. Ada yang berbentuk babi berwarna hitam dengan kepala perempuan. Ada yang tingginya melampaui atap rumah warga. Liurnya terus menetes, menjijikan. Aku tidak memperdulikan mereka dan terus melangkah menuju warkop. Daya ponselku sudah hampir habis. Indikator baterai menunjukkan 19%. Lalu aku menghubungkannya dengan pengisi daya. Sambil mengisi daya, aku membuka aplikasi perpesanan instan. Tapi tidak ada pesan yang masuk, kecuali dari Bang Yusuf. Dia mengirimkan beberapa foto hasil pencarian nomor telepon yang aku berikan tadi. Foto pertama menunjukkan nomor ponsel Rizka pada pukul 16.05 saat pembunuhan terjadi. Lokasinya ada di rumah. Foto kedua pada waktu yang sama. Ada 3 nomor ponsel berada di gubuk tidak jauh dari danau itu. 2 nomor ponsel yang tercantum adalah nomor Sahrul dan Nurdin, terduga pelaku lainnya. Sementara nomor 1, aku tidak mengenalinya. Aku mencarinya melalui aplikasi Get Kontak. Ternyata itu nomor telepon milik Dian, Tante Rizka. Pukul 16.27 di gubuk dekat danau sudah tidak ada lagi nomor telepon yang terlacak. Ketiga nomor telepon sudah berpindah lokasi. Nomor telepon Sahrul dan Nurdin berada tidak jauh dari rumah Rizka. Sementara nomor telepon Dian dan Rizka berada pada titik yang sama, yakni di rumah Rizka. Selanjutnya pukul 16.44, 3 nomor telepon berada pada lokasi yang sama, di gubuk dekat danau. Ketiga nomor telepon itu adalah nomor telepon Sahrul, Nurdin, dan nomor telepon Rizka. Tapi 1 jam kemudian, hanya tersisa 2 nomor telepon di situ. Nomor telepon Rizka hilang dan tidak terdeteksi.
Pada pukul 21.07, nomor telepon Sahrul terdeteksi berada di danau, sementara nomor telepon Nurdin berada di pusat kota. Dari riwayat lokasi nomor ponsel itu, aku menduga ada pembicaraan antara Dian, tantenya Rizka, dengan Nurdin dan Syahrul. Lalu dia pulang dan menyuruh Rizka pergi agar kedua orang itu bisa melakukan aksinya. Keduanya lalu memerkosa Rizka di gubuk dekat danau, kemudian ditenggelamkan hidup-hidup ke danau. Ke dalam danau. Tidak menunggu lama, aku menghubungi Mas Syahwal dan menceritakan hasil tracking nomor ponsel itu. "Boleh saya tulis ya Mas?" tanya aku meminta pertimbangannya. Mas Syahwal memperbolehkan aku menulisnya dengan catatan aku harus kembali menghubungi Bang Yusuf untuk meminta persetujuannya. Aku juga harus kembali menghubungi Kasat Reskrim untuk meminta penjelasannya. Bang Yusuf memperbolehkan aku menulisnya dan mencantumkan namanya sebagai narasumber. Setelah itu, aku menghubungi Kasat Reskrim melalui ponselnya. Sepertinya dia tidak terkejut mendengar penjelasanku. Bahkan kata dia, tadi sore pihaknya telah berhasil mengamankan Nurdin. "Ya, tadi sore kami berhasil mengamankan lelaki NR yang diduga mengetahui kasus pembunuhan itu. Saat ini masih dalam pemeriksaan sebagai saksi. Rencananya kami juga akan memanggil perempuan DN untuk diperiksa sebagai saksi," jelasnya. Sekira 15 menit kemudian, naskah beritaku sudah selesai. Setelah mengirimnya, aku menuju kasir untuk membayar secangkir kopi pesananku, lalu menuju pulang. Tapi perutku mulai mendendangkan musik kelaparan. Baru aku ingat, ternyata hari ini aku belum makan. Hanya beberapa potong cemilan dan 3 cangkir kopi yang masuk ke perutku. Sebelum tiba di kos, aku singgah di warung makan langgananku, memesan nasi bungkus. Tapi ibu pemilik warung seperti ketakutan saat melihatku. "Nak Iksan, gak ngeboncengin hantu lagi kan?" tanyanya sambil terus memperhatikan sepeda motorku. "Enggak lah Bu, itu kemarin kayaknya dia cuma mau numpang, mau ngikut ke sini supaya ketemu ibu. Mungkin sekarang dia malah tinggal di sini," ucapku sekenanya sambil menakuti pemilik warung. Dia memasang muka masam, tapi tetap menyiapkan pesananku meski sambil ngedumel. "Jangan gitu ibu takut beneran nih," kata dia. Sekilas aku melihat bayangan berwarna biru melintas. Aku menoleh dan ternyata benar dugaanku. Rizka kembali muncul di sini, tapi aku tidak tahu apakah pemilik warung bisa melihatnya. Kali ini sedikit berbeda. Rizka hadir dengan seutas senyum pada bibirnya. Tatap matanya pun terlihat tidak terlalu menyiratkan kesedihan. Aku membalas senyumnya sebelum pemilik warung berbalik ke arahku. Sepertinya ibu pemilik warung tidak melihat Rizka, karena saat dia berbalik sama sekali tidak terkejut atau takut. Padahal Rizka hanya beberapa belas sentimeter dari tempatnya berdiri. Bagiku lebih bagus jika dia tidak menyadari kehadiran Rizka. Setidaknya dia tidak harus mengusirku cepat dari warung. Setelah membayar pesananku, aku pulang dan langsung beristirahat. Tapi lagi-lagi mimpi itu hadir. Nela dan Rizka kembali menemaniku. Kali ini keduanya tampak ceria. Aku tidak tahu tempat ini. Mereka berdua mengapitku dan tiba-tiba aku berada di sini, di dalam ruangan yang bersih dengan dinding berwarna hijau. Di sisi kiriku terdapat semacam peraduan berlapis emas dengan kelambu hijau tipis. Aroma wangi dalam ruangan itu membuatku merasa sangat santai dan nyaman. Tapi bersamaan dengan merasuknya rasa nyaman itu, birahiku meningkat drastis. Sesuatu pada bagian bawah perutku menegang. Aku mulai berusaha mencumbu mereka, tapi keduanya mengelak. Mereka mengajakku duduk di belakang meja kecil berukir ornamen tradisional. Sesaat kemudian, seorang pria berusia sekitar 60 tahun memasuki ruangan itu. Di belakangnya 2 pria lain yang lebih muda mengikuti. Pakaian mereka tampak rapi, seperti akan melakukan suatu prosesi. Pria berusia 60 tahunan itu duduk di depanku. Kami saling berhadapan-hadapan. Sementara 2 lainnya duduk di samping kiri dan kanannya. Pria itu mengeluarkan kotak kecil dari kantongnya, yang ternyata berisi 3 cincin perak. Dia lalu meraih tanganku dan menanyakan
apakah aku bersedia menjadikan Rizka dan Nila sebagai istriku. Tanpa berpikir lama, aku menjawab bahwa aku bersedia. Toh ini hanya mimpi, pikirku dalam hati. Ini bukan sekedar mimpi, Nak Aksan, ini kenyataan, ucapnya seperti membaca apa yang ada dalam pikiranku. Iya Pak, saya bersedia, ucapku menegaskan. Sah. Dua pria muda di belakangnya spontan menyahut bersamaan. Kemudian pria berusia 60 tahunan yang ternyata seorang penghulu di dunia lain itu memakaikan salah satu cincin perak pada jari manisku. Rasa dingin merambat merasuki seluruh bagian tubuhku. Dua cincin lainnya dipakaikan pada jari manis Nila dan Rizka, seraya mengatakan bahwa kami bertiga sudah sah menjadi suami istri. Ketiganya lalu keluar kamar. Nila dan Rizka mengikuti hingga ke pintu, lalu mengunci pintu kamar itu. Sepertinya, aku tidak perlu menjelaskan secara detail hal-hal yang terjadi di kamar. Yang jelas, setelah keluar dari kamar, tubuhku terasa lelah, tapi bahagia dan puas. Nila dan Rizka pun sepertinya merasakan hal yang sama. Bedanya, mereka lebih sering tersipu-sipu dengan pipi yang merona. Sesekali Rizka menunduk sambil memainkan ujung gaun dengan jemarinya. Aku tahu, ini hanya mimpi. Tapi aku enggan untuk terjaga dan meninggalkan mimpi ini. Jika aku bisa memohon, biarlah aku tetap berada dalam dunia ini selamanya. Seandainya ini kenyataan, aku yakin keduanya pasti akan cemburu satu sama lain. Tapi ini tidak. Mereka bahkan saling bergandengan saat menuju ke arahku. Setelah satu persatu membersihkan diri di toilet, suara azan subuh yang cukup nyaring lebih dari cukup untuk membangunkan tidurku. Jujur aku kecewa karena harus bangun saat aku menikmati bunga tidurku. Sedikit malas, aku beranjak ke toilet untuk buang air kecil dan mengambil air wudhu. Tapi, aku melihat cincin perak melingkar pada jari manisku. Aku memeriksa bagian lain pada tubuhku, sekedar memastikan apakah aku mimpi basah atau tidak. Ada sesuatu yang licin, sepertinya aku harus mandi wajib pagi ini. Seperti hari-hari lain, ritual rutin pagi ini aku lakukan. Mulai dari mandi, buka-buka internet, setrika baju, sampai meracik kopi sendiri. Sekira pukul 08.30, seluruh ritual rutinku sudah kelar. Tinggal persiapan untuk berangkat kerja. Tujuan pertamaku sudah jelas, Mapolres, untuk menanyakan kelanjutan kasus pembunuhan Rizka. Hanya saja aku belum mempunyai bahan pertanyaan. Tapi biarlah, biasanya itu mengalir sendiri saat bertemu narasumber. Seperti kemarin, aku hanya butuh waktu beberapa puluh menit untuk tiba di Mapolres. Selain tidak ada hal menarik sepanjang perjalanan, aku sengaja mempersingkat kisahnya. Aku ingin cerita ini segera selesai, agar kisah selanjutnya bisa segera kubagikan. Setiba di Mapolres, aku langsung menuju ruangan Kasat Reskrim. Sepertinya dia sudah menungguku. Beberapa stafnya terlihat menyiapkan kursi dan meja, serta spanduk yang masih tergulung. Gimana San? Beritamu hari ini eksklusif. Ini ada perkembangan terbaru, tapi belum mau saya sampaikan. Nanti saja jam 10, pas konferensi pers, ucapnya sambil tertawa. Ternyata dia sudah mengundang beberapa teman jurnalis lain melalui grup aplikasi perpesanan instan. Aku baru menyadarinya saat membuka grup itu di hadapannya. Ya udah bang, nggak apa-apa, kataku. Udah fix ya bang, pembunuhnya memang dua orang kan, Sahrul dan Nurdin. Terus Dian tantenya Rizka, perannya sebagai apa? Tanyaku melanjutkan. Dia hanya tertawa menggoda. Dia tahu bahwa aku penasaran dengan kasus itu. Tapi kemudian dia berbaik hati dan menjelaskan motif pembunuhan dan keterlibatan Dian serta Nurdin. Eksekutornya cuma satu, si Sahrul, tapi otaknya si Nurdin. Sementara perempuan DN itu murni sebagai saksi dan tidak terlibat dalam pembunuhan. Hanya saja dia bisa dikenai pidana karena dia mengetahui tapi tidak melaporkan pada penegak hukum. Ucapnya memaparkan. Aku masih belum mengerti maksud penjelasannya. Karena berdasarkan pernyataan Nila beberapa hari lalu, Tante Dian adalah orang yang serakah
dan menjadi penyebab pembunuhan. Tapi aku tidak mau menyinggung tentang Nila di hadapan Kasat Reskrim. Maksudnya bagaimana bang? Dian tidak terlibat dalam pembunuhan. Bukannya dia sempat bertemu dengan dua pelaku sebelum kejadian? Tanyaku tidak mengerti. Udah deh, ntar aja pas konferensi pers, daripada aku harus ngejelasin berulang-ulang, lanjutnya. Tepat pukul 10 di lobi Mapolres, konferensi pers dimulai. Belasan jurnalis hadir di situ. Sebelumnya beberapa teman menanyakan beritaku yang terbit hari ini. Dalam konferensi pers, selain menjelaskan apa yang sudah disampaikan padaku, Kasat Reskrim juga menjelaskan bahwa Nurdin merupakan rentenir. Sementara Dian terlilit hutang pada Nurdin, jumlahnya ratusan juta rupiah. Saat berhutang, Dian berharap salah satu usaha suaminya bisa berkembang, tetapi ternyata usaha itu bangkrut. Lelaki NR ini kemudian memaksa perempuan DN untuk membayar karena lelaki NR melihat bahwa suami DN memiliki perusahaan yang berkembang, padahal perusahaan itu milik orang tua korban Rizka, jelasnya. Setelah mengetahui bahwa perusahaan itu milik orang tua Rizka yang sudah meninggal, Nurdin semakin menjadi. Dia bahkan mengatakan pada Dian tentang rencananya membunuh Rizka agar Dian dapat membayar hutangnya. Dian tidak setuju dengan rencana Nurdin dan meminta Rizka agar meninggalkan kota ini untuk melanjutkan kuliahnya di kota lain. Tapi Rizka tidak mau. Bahkan saat kejadian, sebenarnya Dian menyuruh Rizka untuk pergi keluar kota. Namun sayang, Nurdin bersama Sahrul sudah menunggunya di dekat rumah. Kedua pelaku kemudian menjalankan aksinya, tapi kemudian datang perempuan Nila untuk membantu korban Rizka. Akhirnya keduanya dibunuh. Jasad perempuan Nila baru kita temukan tadi malam setelah kita melakukan pengembangan pada kedua pelaku, paparnya. Aku tersentak mendengar nama Nila, tapi aku tidak yakin bahwa Nila yang dimaksud adalah Nila yang selama ini aku temui. Kasat Reskrim menunjukkan foto Nila dan itu adalah Nilaku. Aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata selama ini keduanya adalah hantu. Arwah mereka penasaran. Aku mengalihkan pandanganku pada kedua pelaku. Di samping mereka, Nila dan Rizka tersenyum sambil melambaikan tangannya padaku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.